Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azmi Adhari, NIM 1917200013, mahasiswa program studi fisika semester 5 kelas A. Di sini saya akan membuat video mata kuliah praktik ibadah yang dimana membahas tentang taharah atau bersuci. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas macam-macam air dan hukumnya untuk bersuci. Oke, dalam ilmu fikih, air itu biasanya digunakan untuk bersuci. Namun dalam kehidupan sehari-hari, air sendiri biasanya digunakan untuk minum dan lain sebagainya. Menurut ilmu fikih, pembagian air itu sendiri dibagi menjadi 4. Antara lain adalah sebagai berikut. 1 yaitu air mutlak. Yang kedua yaitu air musyammas. Yang ketiga yaitu air mustamal dan mustaghyar. Yang keempat yaitu air dan najis. Air mutlak. Air mutlak sendiri yaitu air yang suci dan menyucikan. Air mutlak ini bisa digunakan untuk bersuci karena air ini selama air ini tidak berubah jenis dan zat serta bentuknya. Air ini bisa digunakan untuk bersuci dan juga bisa menghilangkan hadas dan najis. Contoh air mutlak yaitu yang digunakan untuk bersuci terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu air hujan. Air hujan ini adalah air yang berasal dari langit, di mana air ini langsung turun dari langit. Walaupun kita tidak mengetahui uapnya berasal dari mana, air hujan bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya itu air laut. Air laut itu sendiri itu air yang jumlahnya melimpah di bumi, lebih dari 20 atau 270 liter. Jadi bisa digunakan untuk bersuci walaupun rasanya asin dan juga dicemar oleh beberapa kotoran karena jumlahnya yang melimpah ataupun besar ataupun banyak volumenya, jadi bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya itu air sungai. Air sungai itu air yang bisa digunakan untuk bersuci karena air ini mengalir dan tidak stuck di tempat. Selain itu air sungai juga berasal dari air hujan. Selanjutnya yaitu air sumur. Air sumur sendiri itu air yang berada dalam sebuah sumur yang dimana ketika air tersebut lebih dari 20 atau 270 liter, air ini bisa digunakan untuk bersuci. Namun ketika sudah tercampur dengan najis dan juga kurang dari 20, itu tidak bisa digunakan. Selanjutnya yaitu air mata air atau sumber mata air. Ini adalah salah satu air yang paling baik digunakan untuk bersuci karena air ini adalah air yang pertama kali digunakan untuk bersuci dan berasal dari tanah itu sendiri. Selanjutnya yaitu air salju. Air salju itu air yang bisa digunakan untuk bersuci walaupun airnya dingin ya, karena beberapa negara yang daerah subtropis itu masih banyak terdapat air salju. Namun ketika seseorang itu yang sakit dan tidak bisa menggunakan air es karena sakit ataupun menghasilkan mudarat, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun makruh digunakan untuk bersuci air salju. Selanjutnya itu air rebun. Air rebun itu sama seperti air bernama air yang tadi yang saya sebutkan. Air rebun ini bisa digunakan untuk bersuci karena air ini berasal dari embun di pagi hari yang belum tercemar oleh segala sesuatu yang ada gitu, seperti najis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu air musyammas. Air musyammas itu air yang terpapar oleh matahari dalam sebuah wadah seperti besi dan juga tembaga. Air ini makruh digunakan untuk bersuci, namun air ini suci dan menyucikan. Namun saja ini makruh jika digunakan untuk bersuci. Tapi ketika air tersebut sudah dingin, maka air ini tidak makruh lagi untuk digunakan sebagai air untuk bersuci. Selanjutnya itu air mustamal dan mustaghyar. Air mustamal itu sendiri adalah air yang baik digunakan untuk wudu, mandi dan menghilangkan hadas tertentu. Nah, namun jika air mustamal ini tidak mencapai 20 atau 270 liter, air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena air ini harus bisa lebih dari 20 gitu, agar bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air mustamalnya air yang sudah digunakan untuk berwudu, dan itu jika lebih dari 20 itu tidak bisa menggunakan air tersebut lagi gitu. Selanjutnya yaitu air mustaghyar. Air mustaghyar ini air yang mengalami perubahan, salah satunya sifatnya. Jadi
air ini sudah bercampur dengan barang suci yang lain dan bahan yang menghilangkan kerusakan. Nah, jadi ketika air ini sudah tercampur dan berubah sifatnya, seperti contohnya itu air teh, terus air kopi dan lain-lain, ini air mustagir ini belum bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya itu air mutan najis. Oke, air mutan najis sendiri yaitu air yang kurang dari 2 kulah, sudah kurang dari 2 kulah terus tercampur pula dengan benda-benda najis. Nah, inilah yang menyebabkan air tersebut berubah zat, warna, dan juga baunya. Nah, air ini secara otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya ketika kita melihat air yang sudah terkena kotoran, baik itu kotoran manusia maupun kotoran hewan, itu tidak bisa ataupun najis digunakan untuk bersuci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma bika wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.